One, two, three. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari One Trade MMA, Bung Iksan Lani, The Black Ranger. Gimana, San? Sehat, San? Tunggu dulu. Alhamdulillah, Luar biasa. sehat. Ini kita baru ketemu lagi ya, udah beberapa bulan terakhir kita sudah jarang bertemu. Terakhir kapan ya? Suku nanya saya nggak tahu saya. Eh, bulan apa ya? Bulan Oktober kali San ya? Sebelum kapan ya? Kapan? Pokoknya kemarin habis habis PON itu sebelum saya pulang ke Batam, Batam? sempat ke sini ke Kuningan. Tapi nggak sini ya. Di mana? Di Kang Aldo. Ah, Oke, di berarti di kota. Kuningan. Kalau di sini kan agak pinggiran ya. Iya. Iyalah. Ke, Jadi ke kampus kemarin. mau ke kampus ya. Nah, Jadi iya. teman-teman ini adalah mahasiswa saya dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Dia adalah atlet MMA di One Pre TV1 dan rekornya sekarang 5-1. Kenapa kemarin kalah? Saya tanya. Kemarin itu kalah banyak hal sih. Yang paling pertama strategi strategi yang ada perubahan strategi Bukan dari strategi. yang Hmm. biasa yang strategi dari stand up. Diawali dengan stand up, tapi kemarin lebih diawali dengan uh, Di bawah, di ground. ground. Oke. Jadi itu memang agak sedikit berbeda dengan teknik Iksan yang sebelumnya seperti itu. Ya, jadi kemarin memang ya bisa dibilang untuk mencoba juga lah, Hmm. coba kita karena kan selama ini kan main atas terus nih, cobalah main bawah dulu gitu. Oh, groundnya Ternyata kalah. di situ yang Gak apa-apa. Ini sejatinya kita itu teknik itu harus kita semua pelajari San. Jadi kalau kita udah mahir di atas, ya kita harus bisa untuk di bawah juga seperti itu di groundnya. Kadang-kadang kalau misalkan kita bertemu orang yang biasa main bawah, kalau kita nggak bisa main bawah itu kan susah San. Mm, Bener nggak sih? betul betul betul. Betul. Nah, jadi Itu sangat memang betul. pelatih mungkin punya cara sendiri ataupun manajer Iksan punya cara sendiri mungkin. Nah, ini harus coba nih San, harus coba gitu kan. Mm, Tapi mungkin belum rezekinya, tapi insya Allah Iksan saya percaya dengan kemampuan Iksan, Insya Allah. dengan kredibilitas Iksan yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti kita nyusul ke UFC San. Insya Allah. Ya, sama Bang JK Saragi. Insya Allah. Wah, keren. Iksan ini mahasiswa saya dari Wamena ya San ya, Wamena. Wamena di Papua, jauh, dia jauh-jauh dari sana untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kuningan, luar biasa. Tapi Gimana San? saya SMK-nya di Batam. Di Batam. Heeh. Gimana ceritanya nih dari Papua ke Pulau Batam? Itu kan sangat jauh, sangat jauh. Iya. Coba bayangin, Iksan ini Papua, Batam, lalu kuliahnya di Kuningan. Ya, jadi Coba bercerita. jadi sebetulnya waktu itu di kampung saya di Wamena, Wamena. tepatnya di Papua Pegunungan, itu ada SMP dan SMP itu baru buka dan Oke. itu tepatnya MTS, MTS. MTS. MTS itu kami alumni pertama dan pada saat itu untuk kayak gedung dan fasilitasnya itu kurang lengkap. Kurang lengkap. Kurang lengkap, tapi alhamdulillah sampai lulus juga kami alumni pertama dan Oh, waktu luar itu biasa. ada salah satu guru lah yang sukarelawan dulunya di sana. Aha. Dia pengen yang alumni pertama itu untuk disekolahkan keluar Oke. supaya ada penerus-penerusnya yang mengikuti jejak jejak Gurunya tersebut atau enggak gimana? jejak alumninya ini gitu untuk Jejak penerusnya alumninya. nanti. Oke. Luar biasa sekali Jadi kami Bang Iksan. disekolahkan di Batam Di waktu itu. Batam. Jauh banget ya. Kurang lebih berapa ribu kilo dari Papua itu, San? Ke Batam. Nggak tahu. Angkat tangan. Oke. Oke, jadi gini, kita kalau bicara Papua itu tanah yang sangat subur gitu ya, tanah yang memang sangat banyak potensi alamnya. Mudah-mudahan jangan sampai dikeruk lah gitu kan. Yang benar San ya. Amin, Jadi amin. keberlangsungan di sana juga apa seperti hewan-hewan di sana yang endemik Papua kayak burung cendrawasih ya San ya. Hmm, Terus apa lagi San? Ada kanguru juga ya? Kanguru ada nggak yang kecil itu? Kanguru nggak tahu ya.
Yang kecil itu Mungkin ada? bisa Ada jadi ya? ada, tapi mungkin di Papua lain. Di Soalnya kalau di Papua. tempat saya tuh, contohnya Rusa masih ada nggak? kayak rusa itu nggak di semua Papua gitu. Nah, Adanya kan banyak yang di Merauke. Merauke, oke. Merauke banyak banyak rusanya. Jadi memang Papua itu kan bisa dikatakan lumayan besar ya. Hmm, Jadi di tempat saya nggak ada, di tempat lain ada gitu. ada. Heeh. Oke, oke, oke. Jadi Iksan mulai mulai ini apa namanya? Mulai belajar bela diri ini sejak kapan, San? Karena saya sendiri kok kaget. Loh, ini kok ada mahasiswa dari Papua dan main MMA gitu kan? Kaget saya. Wah, gitu kagetnya. Gimana gimana? Pas masuk di ini kampus Ah, di Muhammadiyah Muhammadiyah itu. Kuningan. Ya, Ya sebetulnya kalau untuk latihan bela diri ya, kita ya. ngomongin bela diri, Tuh. paling pertama tuh memang sempat pernah di kampung itu masuk di PSHT. Tapi PSHT. itu Itu silat ya? ya yang PSHT itu lah pokoknya. Silat. Yang bajunya hitam-hitam itu. Oh iya, silat. Ya, oke, oke. Pernah masuk itu tapi itu nggak Nggak lama, lama. nggak lama. Terus Paling itu lama tahun kapan, San? itu 2000 awal-awal 2017. 2017. Iksan berarti 2017. pas SMP kelas 3. SMP kelas 3 pas di Batam 2017, Iksan kan udah maaf saya potong. Iksan sudah berkelana gitu ya. Wah, melanglang buana itu dari tahun 2017 dan luar biasa dia belum pulang. Tapi belum, kan itu Belum. masih di kampung dulu ceritanya nih kan. Kan masih di Ah, kan kampung. Oke. latihan Di kampung, latihan itu di kampung, di kampung. Di habis Wamena, Wamena. Wamena. Wamena, oke. Lulus langsung ke Batam. Jadi itu latihannya paling lama 2 mingguan kalau nggak Dua salah 2 atau 3 minggu. mingguan. Berarti pas MTS yang alumni pertama di situ. Ah, Berarti belajar dulu silat di sana. ya Silat belum ke kickboxing atau ke jujitsu? belum belum Belum. mengenal itu. Oke, nah coba Nah ceritain. di Batam habis itu pernah ikut-ikut latihan Kyokushin. 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 Kyokushin itu nggak pernah naik sabu karena memang Oke. memang hanya ikut latihan aja. Hmm? Sampai lulus SMK itu 2019 2020. Jadi Iya. lulusan corona. Berarti kalau di jasanya di situ ada COVID-19. Ya kan, San? Enggak, di sana ada label COVID-19 enggak? Enggak ada. Kayaknya nggak tahu. Cuma cuma yang ada lulusan lulusan corona. Iya, iya, iya. Dan luar biasa Iksan jauh-jauh terbang dari Wamena untuk sekolah di Kuningan dan perlu diapresiasi gitu ya. Mudah-mudahan setelah Iksan Lani ini ya The Black The Black Ranger ini Ranger. luar biasa. Oh iya, ada yang nyusul ke sini banyak gitu dari Wamena khususnya. Saya pengennya kayak gitu, San. Jadi apa namanya? Biar anak-anak Papua belajar di sini. Gitu. Jadi mudah-mudahan saja ke depannya ada program yang dari pemerintah, bantuan untuk saudara-saudara kita di Papua untuk sekolah di Kuningan. Tentunya di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Ya, San ya? Insya Allah. Ya. Luar biasa. Iksan, saya mau tanya dong, San. Begini, Iksan kan sudah main One Trade. Ya, sudah main One Trade di Tapi gimana? Gimana? maaf ini Hmm, potong dulu nih. Kita iya. kan masih ceritain perjalanan yang Iya, ini. iya, iya. Soalnya ini kita loncat lah. Iya, jangan ya. Benar, benar, benar. Kayak diingetin ya. Jadi dia lagi nyeritain dulu kisahnya deh. Semuanya Ya, dipotong. iya, potong ini saya lupa mohon maaf ini ya karena saya bangga sekali Iksan kesini ke studio main ke studio saya udah lama banget. Ini luar biasa. Atlet atlet dari TV One ya gitu ya masuk ke sini luar biasa. Hah? Ini ke saya dadakan teman-teman ketemu Iksan di kampus saya langsung saya culik ke sini. Iya kan? Iya. Memang nggak ada rencana sebelumnya. Nggak ada. Jadi dari tahun itu Iksan apa namanya sudah mengenal apa tadi Bela dari diri. bela diri dari Kyokushin. silat, Kyokushin tapi cuma ikut latihan aja karena nggak naik sabuk di sana. Memang dari awal itu cuma ikut-ikutan aja ya San ya. Iya, cuma Buat ya pengen tahu apa sih kayak gitu memang kalau Kyokushin. kalau di Batam waktu itu ada, jadi sempat ikut juga, tapi itu udah naik di Sabu Putih, Sabu pertama. Sabuk putih. Sabu harus Itu dapat kalau Sabu Putih. Kyokushin tuh sabuk putihnya ada stripnya nggak sih? Kayak kalau di Jujutsu kan kalau di BJJ itu kan kalau strip putih ada strip hitam satu dua tiga kayak gitu. Enggak, dia lebih ke warna. Ke warna. Heeh. Oh berarti kayak karate sama. Iya betul. Dan di sini juga untuk di Jujutsu tradisional kita juga sama. Jadi dari putih itu ke kuning,
Kuning ke oranye, oranye ke hijau, hijau ke biru seperti itu. Oh iya, jadi Hmm. kurang lebih kayak gitulah. Ya, jadi kalau BJJ kan ya ada stripnya kan, kayak gitu Hmm. deh. Oke, jadi Nah, luar biasa dari Papua terbang dia ke Pulau Batam ya. ya habis itu Nah, dari itu situ gimana gimana? 2021 tuh sempat kerja saya. Kerja. Kerja Jadi apa? kerja di pemotongan ayam pernah Penguntungan ayam. di pasar, Oh, di iya iya potong-potong ayam, iya iya angkar-angkar ayam bawa ke iya iya. pasar-pasar. Pabrik Potongnya tahu pakai juga. pakai pisau. Iya, Oh, kirain saya pakai tangan gini. enggak. Pabrik tahu juga pernah. Baru tahu ngapain? Hah? Ngapain baru tahu? Bikin tahu. Iya, ya tahu maksudnya. Ya pasti pasti kalau pabrik tahu bikin tahu. Maksud saya tuh Nah, kayak Iksan tuh di bagian apa? Di bagian bikin adonannya kah atau oh, menggorengnya kah kayak kalau gitu? kayak di pemotongan ayam ataupun kayak di pabrik tahu itu Hah? kita harus bisa semua. Oh gitu. Heeh, jadi kalau umpamanya kita teman kita yang satu kerjain ini, kita tuh harus kerjain yang ini gitu. Itu Jadi nggak Mak ada yang harus 2021 pabrik tahu yang di mana, San? di Batam juga, Batam juga. di Berarti Batam juga. belum belum hijrah ke Jawa, Pulau Jawa belum ya? Belum, waktu itu belum. Belum. Waktu itu masih di Batam. Oke. Nah, dari situ baru ketemu Sasana, Sasana yang Hmm. Sasana saya yang sekarang Ranger Fight Team. Oke. Waktu itu main ke sana, dari pelatih ditawarin lah, Hmm. kalau atlet kita gratis, dapat Gratis. fasilitas Mes, glove, glove, baju, baju. hand wrap dan peralatan lain lah. Hmm. Tapi dan nggak bayar gitu, gratis. Dan kita akan membayarkan tiket pesawat kalau umpamanya ada event di luar gitu. Oke. Dan alhamdulillah dari situ ikut event-event kecil sampai Jogja Gelut, Jogja Gelut, Jogja Gelut Day. Nah, Jogja Gelut 2 itu kerjasama sama One Pride. Jadi One si Pride. pemenang dari situ diambillah dapat dapat apa namanya, dapat kesempatan tanding untuk di One Pride. Oke Nah, oke oke. dari Jogja Gelut 2 tuh alhamdulillah saya masuk ke One Pride 2023. 2023 masuk di One Pride berarti kurang lebih sekarang sudah 2 tahun ya San ya? Sudah dua. Iya, 2 tahun. Iya, Hitung 2023, 2024, 2025 sih. iya. Gitu kan? Harus pastiin. Oh, benar benar benar. Make sure ya, make sure dulu. Oke. Jadi Iksan di One Piece sudah main 2 tahun dan luar luar biasa rekornya baru sekali kalah dalam 6 pertandingan ya San ya? 6 kan? Eh, 5-1 kan? 6 itu kan satunya kan yang kickboxing. Oh, satunya kickboxing. Ya, yang dua masuk ke kickboxing. 2 kickboxing berarti 3 rekor MMA-nya. Iya. 3-1. Oh, Ngitung lagi lo. yes. 4. 4. 4 kali tanding di One Pride. 4 kali tanding di One Pride, 3 kali menang, 1 kali kalah. Iya, Oke. Saya berharap udah ini satu kekalahan yang nggak diulangi lagi. insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke. Jadi Iksan, saya sering lihat di teman-teman kalau bisa apa searching nih Iksan Lani, The Black Ranger. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa Iksan ini dijuluki The Black Ranger gitu? Kalau misalkan kita lihat kayak misalkan contohnya ada dulu petinju si Chris John, Chris the Dragon John gitu kan? Karena mungkin beliau seperti naga gitu kan, kayak gitu. Nah, Nah, Iksan sendiri ini Iksan The Black Ranger Lani. Nah, itu apa tuh maknanya, San? kalau Iksan kan nama Iksan ya. Nah, Nah, The Black Ranger itu yang pertama saya memang suka hutan. hutan. Iya. Hutan. Oh, maksudnya ranger itu Ranger, Ranger. ranger. Oke, ranger di Nah, hutan gitu ya, kan? Oke, oke. saya suka ke hutan, suka alam lah, suka alam. Hmm. Dan kebetulan juga nama sasana saya tuh Ranger Fighting. Ranger fighting. Dan itu Terus jadinya Iksan Lani The Black Iksan The Black Ranger Iksan Lani The Black Ranger. Lu nama sendiri lu San? Iksan The Black Ranger Lani. Tuh, kok nama sendiri ini nggak Berarti tahu gimana? iya, berarti kan Lani kan farm saya Marga. Paham? Taruh di Oke. belakang. Eh, Iksan Lani The Black Ranger. karena biasanya tuh di tengah San. Oh Jadi iya. kayak kan Chris John, Chris the Dragon John, kayak gitu San. Tuh, ngerti nggak? Berarti Iksan The The Black Black Ranger Ranger Lani. Lani. Itu, jadi jangan bukan Iksan Lani The Black Ranger, salah Berarti itu. kayak Nah, kayak bahasa Inggris ya? iya. Kan bahasa Inggris itu San. Oh iya ya. Tapi kenapa Iksannya taruh di depan ya? Nggak apa-apa. Chris John juga Chrisnya di depan. Oh iya. Iya, kalau di belakang
Krisnya mau kawinan kan. Iyalah. Bercanda Bang Kris Joni. Oke. Beliau adalah legenda legenda tinju Indonesia yang sangat Iya, luar biasa ya, yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Iksan juga harus seperti itu insya Allah ya. insya Allah. Insya Allah. Semoga Saya Allah mudahkan. amin ya Allah. Dan Iksan ini merupakan Muslim ya, yang dari Wamena. Ini luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali karena beliau itu sangat rajin ibadahnya ya. Tadi juga terakhir udah Aduh, udah kayaknya saya. itu berlebihan. Ya. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya yang sangat saya ingin tanyakan kepada Iksan. Apa apa tuh? Iksan ini tadi sudah bercerita teman-teman kepada saya bahwasanya di lagi masak. Nah, pas lagi masak tadi saya ya. Jadi Iksan ini apa namanya? Kebetulan tinggal di pegunungan di Wamena itu beliau bersama keluarganya itu memang di sebuah kampung ya San ya, di pegunungan terus kayak sebelahnya itu mungkin masih ada kandang babi katanya. Mau mas. Nah, ini nih yang saya mau tanyakan. Ini bukan bukan sekali ini saya pengen tanya aja. Jadi Iksan jadi 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 Iksan ini ya pas saya bingung ketika Iksan bilang dia mohon maaf bukan apa-apa. Cuma saya pengen rasa penasaran saja. Di lingkungan muslim di Wamena, masih orangnya itu dia melihara babi. Oke lah kalau melihara, oke. Karena pikir saya itu dipelihara buat dijual gitu kan, dijual. Ya artinya kan kalau mohon maaf kalau kita muslim itu kan diharamkan untuk memakan daging babi, betul nggak, San? Iya, tapi kan Iya benar. Ini jawab dulu, benar iya, iya, enggak? cuma nggak hanya makan, kan dijual juga tetap haram. Tak, tak. Enggak, itu bisa juga. Bukan, Lanjut, lanjut, lanjut. bukan. Maksud Lanjut. saya ini, maksud saya gini. Tadi saya mana? Oh, sampai dijual. Sengaja. Cuma dijual. Tetapi dia juga makan babi. Itu itu gimana ceritanya, San? Orang kita mohon maaf, kita muslim, ya mungkin karena tapi di sana ada babi, San makan babi. Itu gimana ceritanya, San? Ya mungkin mungkin itu sebenarnya faktor lingkungan sih, Faktor lingkungan, oke. lingkungan. Hmm, Karena memang di kampung saya itu dari nenek moyang turun oke. temurun itu Sebentar. a- Lanjut, lanjut. oke siap. Dari turun temurun itu Ya lanjut. lah hilang nih. Masa? Oke, Ada, aman, jadi aman. kecil ya. Aman, saya kecilin. Karena tadi terlalu di Oh sini ya. gitu. Oke, gimana, gimana? Nah, sebenarnya kalau yang itu apa namanya? Dari turun temurun ya. Nah, Dari turun temurun. Jadi faktor lingkungan tuh susah untuk hilanginnya. Jadi acara apa aja tuh? Acara umpamanya kunjungan keluarga dari jauh tamu. iya. Itu biasanya adat di sana itu apa namanya? Kalau kita punya anak babi itu Hmm, dipotong, potong dimasakin buat dia gitu untuk seperti untuk jamuannya. 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 Nah, kayak orang sakit, orang mati, orang pernikahan, atau ulang tahun adat, itu semua pakai babi. What? Semuanya, ya benar. Lanjut, lanjut. Lanjut. Semuanya pakai babi. Jadi eh, lingkungan itulah yang bikin walaupun di sana udah Muslim, KTP-nya Muslim, Hmm, tapi masih banyak yang melihara babi dan iya. makan babi. Dan juga jadi di sana adat di sana itu umpamanya kalau keluarga kita ada yang meninggal atau bikin acara gitu, nanti kan disumbangin babi tuh. Nah, kita harus balas dengan babi juga. Tapi juga. Nah, pada saat mereka kena musibah itu kita Iya, harus iya. balas pakai babi juga gitu. Makanya walaupun Muslim di sana tetap melihara babi. Oh, jadi selain dipelihara juga dimakan gitu ya? Iya. Dan itu yang paling susah untuk diberhentikan tuh. Karena memang jujur Ihsan sendiri dari lahir itu makan babi.
Air makan babi. Iya, iya. Maksudnya dari kecil ya makan babi sampai berhentinya itu di kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas Karena 5 SD. dapat hidayah apa gimana, San? Wallahu alam. Walah, oke. Ini ini mohon maaf karena mungkin gini, San. Saya pikir mohon maaf ini, San, bukan bukan saya artinya ini. Tidak tahu, pura-pura nggak tahu, atau mungkin ya udah deh kita makan aja apa gimana, San? Sebetulnya kalau orang-orang tua tuh memang agak susah dibilangin lah. Iya. Emang Ngeyel, ngeyel, ngeyel lah ngeyel, karena oke. mereka lebih gimana ya, lebih percaya ke adat kan. Jadi Adat. memang agak susah untuk dibilangin lah. Nah, jadi kalau untuk anak-anak sebetulnya ya tahu itu haram gitu. Haram. Itu haram memang udah tahu. Cuma ya Iya. faktor lingkungan tadi lah. Memang lingkungan itu di mana-mana pasti Iya, sangat mempengaruhi, berpengaruh. mempengaruhi benar, benar, benar. Jadi di sana walaupun mereka udah tahu KTP-nya Muslim dan ada masjid, tapi eh, banyak juga yang masih makan babi gitu. Hmm. Tapi ada Kalau juga yang udah berhenti, alhamdulillah udah ya, berhenti. Juga. saya penasaran banget dengan Wamena gitu, karena Wamena itu kan eh, masih jauh ya dari Jayapura. Maksudnya kayak nyebrang lagi kan, kayak gitu naik pesawat lagi kayak gitu kan? Nyebrang sih enggak sih Pak. Oh, Cuma naik ke atas gunung. gunung, iya. Oke. Ya, itu sama aja. Oh, berarti nyebrang gunung lah. Iya, nyebrang gunung. Nyebrang gunung pakai pesawat. Jadi saya masih penasaran gini, San. Wamena, oke. Dulu saya sering dengar Wamena itu ada klub yang bagus di situ, ada Persiwa Wamena, dan kalau saya nggak salah itu julukannya itu Badai Pegunungan. Ya, itu luar biasa sekali. Cuma sekarang nggak tahu nih Persiwa Wamena main di liga berapa, saya kurang tahu. Dan yang saya ingin tanyakan nih, Wamena ya kan suatu daerah yang mungkin jauh dari Jayapura ya. Berapa jam dari Jayapura? Dari Jayapura ya kurang lebih 30 menit kalau naik pesawat. 30 menit nol naik pesawat. Oke. Gitu. Dan di sana itu pegunungan apa namanya? Kalau misalkan pakai pesawat besar itu nggak bisa ya sana. Pesawat besar yang kayak mana dulu? Eh Hercules kan besar juga. apa? Hercules kan pesawat Oh, pesawat besar Hercules. juga. Oke. Macam Boeing 737 kayak misalnya kayak gitu, Airbus. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang Soalnya waktu 2017 itu lagi diperpanjang runway-nya. oh, runway-nya. Jadi lintasan pesawatnya lagi panjang. Iya. Mudah-mudahan udah bisa ya San ya. Karena ya, teman-teman Iksan ini udah apa namanya sudah meninggalkan kampung halamannya dari tahun 2017 dan belum pulang sama sekali. Ya, jadi kangen nggak sama mama sama papa sana? Kalau kangen ya pasti kangen sih. Kangen. Gak usah Pasti. nangis. Nggak, kalau Ah, kangen atau enggak pasti kangen. iya, Cuma kangen, kangen. yang jadi halangan ongkosnya. Ongkos itu Ongkosnya. sangat terlalu mahal Iya, mahal untuk ya. bagi Oke. saya untuk ke sana. Karena kalau umpamanya dapat habis fight ya bisa dikatakan 5 juta atau 10 jutaan Hmm. itu habis di ongkos pulangnya nanti saya nggak bisa balik gimana. Iya, oke, oke. Mendingan kalau umpamanya dapat umpamanya 5 juta nih, mendingan kirim uang dibanding sayanya yang pulang. Betul, betul. Karena nggak sebanding dengan ongkos bolak-baliknya sana ya. Kalau Oke, saya kirim uang, uangnya masih bisa saya pakai juga. betul. Sebagian bisa saya kirimin ke orang tua gitu kan. Oke. Berarti kalau di sana masih ada nggak kayak gini, kayak sistem barter San? Kayak misalkan saya ini butuh kelapa gitu kan, Mhm. terus dia punya timun gitu kan, di barter gitu. Ada nggak yang kayak gitu di sana? Kalau untuk di Wamena sendiri waktu saya di sana belum pernah Belum pernah ada. belum pernah ada. Nah, cuma masuk dari situ bagian kampung dalam-dalam Hmm, itu kayaknya masih masih ada kayak kayak di pos TNI, Polri, mhm, tapi banyak kan di TNI sih. Kalau Polri jarang untuk di kampung-kampung. oke. Biasanya yang ditempatkan bagian dalam kayak di Kampung Iksan juga itu ada pos TNI. Jadi kami kalau barter sama TNI itu, Oke, tapi kalau untuk di kotanya tuh jarang, jarang. jarang. Kalau sama Bapak TNI itu biasanya barter apa San? Kayak kalau saya sering lihat sih kayak anak-anak kecil gitu dia barternya sama mohon maaf kayak sama mie instan gitu, Nah, sama biskuit gitu kan. Itu emang enak gitu ya. Maksudnya kayak instan dengan sekali masak itu cepat gitu kan heeh. dan juga rasanya nikmat gitu kan. Nah, biskuit yang ini kayak gitu atau gimana San?
Tapi memang dulu saya juga pernah kayak gitu. Pernah? Oh, Pernah. pas Iksan segini, kecil. Begini, Waktu SD saya pernah buat itu tukarnya sama alpukat. alpukat. Alpukat Oke. pernah. Yang barter alpukat sama sarang semut. Sarang semut tuh kayak gimana, San? Sarang semut itu biasanya salah satu obat sih, tapi nggak tahu saya khasiatnya kurang paham. Kurang paham juga. Cuma Oke. cuma banyak orang yang mencari juga sarang semut itu. Sarang semut. Dan itu yang saya tahu itu dari Papua Pegunungan. Dari Papua tempat Pegunungan. tempat lain nggak ada. Oke. Kayak minyak buah merah sama sarang semut itu hanya dari Papua Pegunungan. Nah, itu khasiatnya buat apa, San? Kalau pengen tahu itu saya. Itu katanya sih sangat bagus, banyak. Tapi saya juga Sarang semut. kurang ingat. Pernah baca tapi Mm, nggak ingat. oke. Kalau Penyakit, buat penyakit itu, ya banyak penyembuhan. banyak Nah, penyembuhan penyakit. coba nanti saya searching lah, biar nggak penasaran. Sarang semut. Sarang semut. Nah, Gimana saya? gimana pakai itu? Kalau saya di sini ya kayak misalkan saya nyari sarang semut, gimana gitu kan? Maksudnya kayak masuk ke lubang gitu kan? Atau di sana jadi Enggak. gimana gimana? Sarang semut itu dia seperti eh sebetulnya itu dia seperti tanaman. Tanaman? Tanaman itu dia biasanya di kayu-kayu, di pohon-pohon Oke. besar kalau di kampung sana. Ah, Di pohon-pohon dia tumbuh kayak tanaman gitu, habis itu dia bulat jadi besar, bukan bulat sih, semacam banyak bentuknya lah, nah, panjang apa gitu. Tapi di dalamnya tuh banyak rongga-rongganya dan oke. isinya tuh semut semua. Oh iya iya. Itu rasanya gimana? Manis, asam, asin atau gimana, San? Nah, sebetulnya saya sendiri nggak pernah coba karena memang memang di kampung itu dilarang. Di Eh, kampung saya dilarang. Dilarang untuk makan itu. dijual belikan sarang semut itu. Hmm. Biasanya itu kami untuk nombak-nombakin, Hmm. latihan nombak gitu. Oh, ke sarang semut itu. Ya, nah Oke. dilarang tapi semenjak tahu itu obat, walaupun dilarang memang masih ada juga yang Ada juga yang ini. malam-malam tapi Oke. dan termasuk kami juga anak-anak di sana nggak terlalu sering juga sih, udah beberapa kali gitu juga ambillah buat untuk TNI itu mereka yang minta gitu kan. Oh, ya. Jadi tapi mereka ngasih beras gitu. Oke. Berarti mohon maaf San, karena ini pertanyaan yang sangat ini mungkin ya, yang sangat sensitif mungkin ya. Saya bicara pelan aja. Apa? Bukan maksud saya itu kan, mohon maaf. Kalau di sana keamanan sendiri seperti apa San? Gitu. Keamanan maksudnya gimana nih? Karena kan mohon maaf apa namanya banyak yang istilahnya kayak ada KKB gitu kan. Hmm. Kayak yang apa namanya itulah yang OPM gitu yang sembunyi di gunung-gunung kayak gitu. Perasaan Iksan tuh gimana? Takut atau gimana di sana itu, San? Ya kalau takut sih pasti takut. Mm, Tapi ini saya tahu atau gimana ya? Dugaan lah, mm-mm. seperti dugaan itu memang OPM itu kalau isan dugaan itu banyak banyak tunggangannya sih. Oke, Banyak tunggangan. tunggang-tunggangannya. Entah dari internasional, dari nasional, entah dari daerah, Mm-mm. Gi- politik-politik semua Ya, masuk ke sana ya, gitu. nggak tahu kita ya, Nggak tahu, nggak tahu. kita Ya nggak tahu. kita pikirannya ya udahlah gitu kan, Ya udah. intinya kayak gitu kan, intinya Iya seperti itu betul. kan. Jadi mudah-mudahan nih cepet selesai aja, nggak ada lagi asannya gitu kan. Tapi susah kalau Susah. menurut Mm-mm. saya susah, sangat Mm-mm. susah. Karena ya tadi tunggangan-tunggangan tadi Mm-mm. dari internasional ada, dari nasional sendiri ada, dari Oke. daerah sendiri ada. Pengkhianat berarti ya San, ya? Kayak gitu ya kan, pengkhianat gitu kan. Ini semua karena politik kan. Oke. Kita kalau bicara Jadi, politik pusing lah. Kita nah itu udah angkat mending tangan. ya angkat tangan. Ampun, ampun ya kan. Gak usah. Mending kita bicara Yang lain. tentang yang lain aja, tentang fighting ya, tentang ini. Pokoknya mudah-mudahan Kalau keluarga kita di sana, saudara-saudara kita di sana masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amin, kesehatan, diberikan ketabahan juga dan mudah-mudahan cepat selesai nggak ada lagi yang kayak gitulah. amin, amin, ya Indonesia Rabbi. tentram gitu ya San ya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya harapan saya seperti itu dan tetap sehat juga, tetap semangat buat Bapak-bapak TNI yang menjaga kedaulatan NKRI ini. Oke, San? Gitu. Pokoknya dan Iksan sekarang sudah masuk semester 2 nih, San. Semester 2 di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Apa harapan Iksan ke depannya untuk berarti tinggal semester 3, semester 4, 5, 6, 7, 8. Nggak kerasa, San. Gimana Iya. gimana?
Ya benar memang nggak kerasa sih karena kan ya Ihsan juga emang ya Ini memang kupu-kupu, mahasiswa iya kupu-kupu, memang kuliah, pulang. Tapi pulangnya benar, pulangnya itu dia ke Sasana, latihan, main one pred di MMA ya, kayak gitu. tapi Jadi, memang kampus Muhammadiyah Kuningan sangat luar biasa sih. wah ya, Mereka sangat support untuk atlet seperti ya, saya yang hmm, tidak bisa stay di tempat untuk oh kuliah. ya, Mereka kasih keleluasan hmm. buat kita gitu. Bisa Zoom juga ya, bisa Zoom Ah, juga. Berarti bagus ya kampusnya. sangat bagus. Ini udah seperti yang kita bilang tadi. Coba nih. Ongkos. Enggak. Beneran, ini beneran. Beneran. Gimana, gimana? Lanjut, Ini lanjut, lanjut. Sorry. memang sangat luar biasa sih. Maksudnya eh mereka itu mau memahami lah untuk kondisi para Atlet. atletnya Ya. gitu, mau memahami seperti kayak kita tuh oh dia pasti pasti atlet itu kan banyak yang memang Dispen. susah untuk Ya, kuliah kalau di dispensasi. kampus-kampus lain. Ya, Karena kan dispensasi. harus datang, Mm-mm. harus kuliah, Mm-mm. harus stay di Tempat tempat gitu gitu. kan. Oke. Berarti cuma ini bulan ini full ya, San ya. Bulan ini full di sini, bulan besok Mas main one play, latihan dan juga Iksan sudah mulai mau fokus di pop ya besok ya. Insya Di Allah kickboxing. beberapa bulan ke depan udah dari pihak Sasana untuk Porda Porda. Oke. itu Poprov. Porprov ya. Hmm. Untuk seleksi tapi seleksi Porprov. Seleksi Belum belum masuk ke Porprovnya. masuk. Seleksi Oh Porprov. BK, nggak BK. Iya kualifikasi. iya betul. Oke. BK Porprov. Jadi mereka minta untuk eh, latihan di tempat dulu lah. Latihan di tempat. Ah, Oke. Berarti di daerah gitu atau di mana? Di di Sasana masing-masing. Kalau misalkan Iksan lagi ya. di Jogja ya latihannya di Jogja dulu mandiri kayak gitu kan? Apa gimana? Tapi di sini enggak. Itu sebetulnya saya mau ke Batam nih. Hmm. Ini sebetulnya di sana mau latihan BJJ dulu, nanti habis dari BJJ. sana pulang sebelum porprofnya, backup porprofnya itu Hmm. harus udah di sini untuk persiapan backup porprofnya. Oke. Jadi Iksan ini selain tadi belajar silat, belajar Kyokushin, belajar BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing juga, apalagi San? Gulat, Gulat belajar juga. ya itu kayak gulat, BJJ atau Jiu-Jitsu, kickboxing atau stand up Muay Thai, kickboxing sama lah. Hmm. Nah, itu kan memang diperlukan untuk di One Pride. One Piece oke. Karena Wajib belajar lah, yang campuran wajib, kan, kayak gitu. yang Oke. wajibnya. Gitu. Jadi apa sih namanya? Di One Piece itu kalau kita mohon maaf, kalau misalkan cuma bela dirinya satu itu akan sangat sulit berkembang ya San ya. Sangat susah. Apalagi kalau kayak kita umpamanya di stand up nih, Hmm. kalau kita dibawa ke ground, Ground, betul. mau ngapain coba? Betul, susah. Kayak kuncian itu kan perlu juga kan kayak gitu. Iya. Kalau misalkan kita main atas terus tapi tidak bisa ada kuncian di bawah itu akan sangat sulit. Benar nggak San? Terus yang paling penting adalah strength juga bagus, harus bagus, kardio juga harus bagus San. Bener nggak sih? Kita karena itu main berapa ronde nih biasanya San? Kalau kalau bukan kalau yang perebutan sabu kan 5 kali 5. 5 kali 5, lima kali 5 kali 5 lima. menit. Ya, Berarti sekitar 25 menit. ya. Hmm. Tapi kalau yang biasa Nggak tiap dihitung dulu. Nggak dihitung 5 kali 5. enggak. Nggak. Kalau yang biasa 5 kali 3. Iya, iya, iya. Terus? Lima kali tiga kalau Ah, biasa. yang biasa berarti kalau yang amatir nggak Bukan amatir. bukan perebutan sabuk. Ah, Ah, oke. selain Lima perebutan sabu lah. Untuk lips di One Plate tapi. one plate. Oke, Hmm, 5 kali 5. Kalau yang biasanya itu 5 kali 3. 5 kali 3 5 kali 3? kali 2. Ini penting ngitung 5 kali 3 15. 15. Kamu bisa ngitung nggak sih? Bisa. Coba. 5 kali 3. Nah. 15. Saya 5 tambah 5 tambah 5. itu bisa bisa bisa. Saya takutnya Iksan ini ya pas SMA-nya atau pas MTS-nya, MI atau MTS apa? MTS kan? MTS SMP-nya MT-nya nih MTS. cuma sampai gerbang balik lagi gitu. Makanya saya tes 5 kali 5 berapa, atau 5 kali 3 berapa. Kok bisa tahu sih? Benar. Apalagi
Apalagi ini apa namanya? Alumni pertama gitu. Terus Tapi memang betul, Pak. ah, Waktu di MTS saya ya gimana gimana? saya pokoknya yang ada beberapa cowok itu suka kabur kami. Iya, kalau di Sampai sini namanya tuh minggat. Iya, tapi ada salah satu guru yang killer. killer. Iya, Nah, gimana gimana? sampai jadi kalau kami nggak masuk, teman-teman kami juga nggak dimasukin, suruh cari sampai dapat. Gitu. Iya, sampai dapat anaknya itu baru kalian bisa masuk. Kalau nggak usah masuk. Gitu. Iya, Oh. kalau 3 orang kabur tetap harus cari. Jangan 3 orang, 1 orang tetap harus dapat dulu. Sumpah, sama benar ini. Iya Benar. iya 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 luar biasa. Terima kasih teman. Jadi Tapi ah, alhamdulillah lah itu mm-mm. guru sangat luar biasa. Iya. Karena Iksan juga nanti setelah lulus dari sini, insya Allah nanti mungkin daftar CPNS di sana jadi guru ya San ya. Kuliah karena Amin. ya nanti kalau ini buat di fighting ataupun di ini bisa jadi pelatih ya San ya. Kayak gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan Iksan dengan adanya Iksan di Kabupaten Kuningan ini ada Iksan-Iksan lain yang mengikuti jejak Iksan di sini. Amin. Terutama kita support di pendidikan San kayak gitu. Jadi ayo dong dari Papua ataupun siapa saja yang peduli dengan pendidikan di Indonesia, ayo ajak anak-anak Papua sana buat belajar ya, buat belajar di sini ataupun ini biar kayak Iksan ini dia lebih berkembang seperti itu ya. Amin. Dan mudah-mudahan karena talenta-talenta Papua ini sangat luar biasa. Mulai dari olahraganya, mulai dari pendidikannya, mulai dari ya banyak lah seperti itu. Jadi memang apa namanya, kalau dulu sebutannya itu kayak di tim Persipura itu adalah mutiara hitam. Nah, kalau ini sebutannya ada Black Ranger. Wah, luar biasa. Karena kenapa Black Ranger? Saya suka ke hutan. Saya bingung dia tinggal tinggal di hutan tapi suka hutan ya luar biasa ini kan amazing amazing ya kan. Terus Iya, gimana? Pas Iksan keluar dari mohon maaf dari Wamena, bukan keluar sih sebenarnya lebih kepada merantau lah. merantau gitu ke Jawa ke sini. Itu dengan kultur yang berbeda itu menyikapinya seperti apa, San? Karena sangat jauh kan Mhm. kulturnya gitu, budayanya gitu. Iya, dari Adatnya, nggak hanya itu aja sih sebetulnya, sangat banyak seperti mhm, dari bahasanya, dari bahasanya oke. logatnya. Bakal kalau untuk bilang bahasanya sampai sekarang juga masih agak Hmm. agak sulit lah. Nah, coba ngomong ngomong bahasa Papua, San. Oh, kalau bahasa Papua sangat banyak, Ya nggak apa-apa, bahasa Wamena warnanya gimana? juga banyak. Berarti di kampung ini berarti berarti bahasa di kampung saya. Banyakan Sunda. Coba Sunda, ayo. Coba di Google. Google. Google, coba Ah, cari Google. ah, Bahasa di mana yang paling banyak oke. bahasanya. Sekarang kita adu. Satu aja satu kosakata. Apa? Makan di Sunda. Dahar, tuang, jejablog, madang, terus tetegek. Banyak katanya juga. Terus apa lagi nih? Eh apa lagi? Tetegek tadi udah makan. Dahar, tuang, pokoknya banyak. Coba Iksan, makan, Maaf dulu ini. makan. Ini yang tadi itu maksudnya berarti semua orang Sunda tahu. Tahu, tahu. Kayak Oh, misalkan bahasa Indonesianya makan. Di sini tuh tuang, dahar, eh makan juga ada, tetegek, jajablog. kalau kalau Ihsan di kampung Ihsan memang banyak di Nah, Papua. coba-coba makan apa aja? Kayak Makan. nan, Nan, namen, emam juga di sini ada. Makan juga emam sama bukan mam, namen. 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 Terus apa lagi? Yang saya tahu cuma 2 sih, yang lain Nah, masih berarti banyak. kalah. Masih banyakan Sunda. Akhirnya Coba, coba ngomong bahasa Sunda bisa nggak? bahasa Sunda Nah, coba. Nggak tahu. nggak tahu. Nami Abdi Ihsan. Nami, Nami Abdi Abdi, Ihsan. Ihsan. Nama saya Iksan. Oh, Ah, gitu. Nami Abdi Ihsan. Ah, itu. Paling keluar dari sini juga hilang. Iya. Janganlah. Ya. Jadi kalau Nami itu nama, Abdi Nama itu saya. Nama saya. saya Iksan. Tapi Gitu. beneran pelatih saya pelatih gulat Mm. orang Sunda. Orang Sunda, oke. Terus? Dan saya juga sering tinggal sama pelatih gulat itu Di?
Di Bandung, Di Bandung. kadang di Karawang, kadang di Pelatih Bandung. gulat itu Pak di Bandung itu udah Pak Bambang ya? Itu siapa? Coach Ari Dwi. Coach Ari Dwi. Oke. Terima kasih Coach Ari Dwi sudah mengajarkan gulat kepada Iksan Lani. Aduh, saya sampai pusing. Iksan belajar silat, kyokushin, terus Kickboxing. kickboxing, Kickboxing pelatih kickboxing saya ada 2 lagi. jiu-jitsu, terus terakhir nih mau belajar apa, San? Terakhir, Hmm, yang tadi saya sebut lupa. apa itu? Sudah jiu-jitsu itu apa? Belajar sambo juga nggak ta? Sambo nggak belajar, tapi pernah tanding. Oh, pernah tanding. Pernah tanding. Pernah tanding, luar biasa ya. Pernah tanding. Talenta-talenta Papua ini memang tidak ada habisnya. Dulu kalau di sepak bola ada Ortisan Salosa, ada Buah Salosa, ada Lieboy, wah luar biasa. Saya rindu Persipura masuk Liga 1 lagi. Gitu. Di sana dia nggak suka bola sih, saya ngomongnya gimana ya? Memang Ah, dari dulu tapi agak kurang sama bola, iya, jadi tapi di sana di Wamena sendiri di kampung Iksan itu gimana San? Kalau misalkan ada apa namanya? Ada lapangan bola nggak di sana? lapangan bola sih Ada. ada. Nggak pernah main Cuma sana. waktu waktu saya di sana itu, Persiwa tuh kayaknya udah nggak ada. Tapi Udah nggak ada. sekarang dengar-dengar sih, tahun ini atau akhir tahun kemarin ya, itu udah lagi nyari bibit, untuk Persiwa gitu. Mhm, mhm, Udah mhm. dengar sih kayak gitu, tapi nggak tahu. Oke. Ya mudah-mudahan cepat balik lagi lah. Tim-tim Papua ini luar biasa ya. Jadi belum ada wakil lagi ya di Papua ini yang di Liga 1 sekarang. Mudah-mudahan ini. Oke, kita balik lagi ke tema kita, teman-teman. Jadi Ihsan ini merupakan mahasiswa ya di Universitas Muhammadiyah Kuningan yang kemudian jauh sekali dari Papua gitu kan. Saya juga masalahnya waktu itu bingung, kok ada orang Papua jauh ke sini kan buat kuliah doang. Tapi alhamdulillah Iksan dengan apa namanya prestasinya di OnePre, di MMA ini luar biasa. Tapi tetap saya berharap Iksan ini tetap rendah hati, tetap jadi Iksan yang sekarang, dan yang Amin. paling penting tetap berlatih dan insya Allah nanti masuk UFC. Amin, Dan insyaallah. Mr. Danawet, ya ini dengerin nih Iksan ya. Jadi harus kontrak Iksan Lani. Tadi tanding di kelas berapa kilo San? 69 ya atau 60? Tanding apa ini? Tanding di Kalau MMA kalau MMA One Pride di 61, 61. 61,2. Sekarang dia kilonya tadi saya udah timbang Berapa? 69. Tapi yang komanya tadi nggak sebutin, Mbak. 69, berapa sekian? 74 ya? Kurang lebih. Kurang lebih, oke. Berarti hampir 70 ya. San mau main di 61 harus cutting ke 61 itu sekitar 9 kiloan. Luar biasa ya. Saya aja nurunin 2 kilo itu, gimana? Jadi memang atlet fighting ini harus bener bisa jaga badannya gitu karena memang gini loh San, banyak yang sudah retired ataupun yang sudah pensiun itu biasanya dia kalau dulu pas latihan, pas ini makannya banyak, tapi Mhm. karena memang dia sering latihan kondisi tubuhnya jadi balik lagi oke. Nah, setelah retired ataupun setelah pensiun biasanya makannya banyak, tapi Rasanya latihannya enggak. sedikit. Nah itu, gimana Iksan menyikapinya? Saya mau tanya, mau tahu. Kalau ditanya sekarang, pengennya saya tetap latihan, tapi kan nggak tahu kan Latihan. ke depan Betul. apakah betul kita bisa, konsisten untuk latihan Mhm. atau nggak bisa mastiin. Oke, nggak bisa Nggak bisa. jadi, awas ya namanya kayak, kita tuh harus harus sebenarnya harus punya set plan, San. Mhm. Kenapa? Karena yang namanya kondisi tubuh ataupun nanti ke depannya kita seperti itu nggak tahu, tapi kita bisa bisa berikhtiar aja dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan kelancaran dan Iksan juga karirnya nanti sangat bagus, gitu. Kalaupun turun Amin. juga jangan gini, San, jadi cuma tek tek kayak gitu naik lagi, kayak gitu. Karena siklus hidup itu nggak ada yang selalu di atas, San, pasti ada sedikit ke bawah kayak kurva, tapi kurvanya itu jangan langsung kayak gitu, cuma dek 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 gitu, dekat ya. Harusnya seperti itu dan, apa sih namanya, San, ketika kita hijrah ataupun kita keluar dari apa namanya, eee, Zona nyaman? zona nyaman gitu kan intinya. Yang nggak dimakan babi terus sekarang enggak gitu kan. Itu tapi seriusan saya masih masih bingung nih.
Di sana itu gimana? Kalau misalkan contohnya ulama-ulama itu kayak memfatwakan kan babi itu haram itu contohnya. Nah, Tapi mereka kayak denger nggak sih kayak gitu, San? sebenarnya dengar sih, Dengar. kan, umpamanya yang anak-anak muda ya, Mhm. anak muda kan di sekolah itu kan pasti kan, memang diajarin ya, tetap Nah, tetap kayak Ihsan dulu juga tetap diajarin ini diajarin haram, haram. ini haram, ini haram, ini Tapi haram. yang makan yang ngomong itunya dia makan nggak? Enggak, itu kan rata-rata kan, Ah, oke. biasanya ustadz-ustadz yang dari, Madura, Di Madura. Oh, jauh juga ya? ya karena ada salah satu pondok di Madura sana, Mhm, nama pondoknya itu apa ya, aduh. Jadi mereka itu sebelum lulus, mhm. itu kayak PKL-nya gitu. Oke. Itu ditugaskan ke sana selama, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi mereka Mmm, jadi, pengajar kami lah di sana di pondok itu. oke. Jadi, banyak orang Madura yang ke sana gitu, Mhm, yang di Papua itu, luar biasa. mhm. Dan kalau transportasi sendiri seperti apa di sana, San? Transportasinya? Ini transportasi, dari kampung ke kota atau Sebaliknya? Pokoknya dari kampung ke kota, dari kota bolak-balik? ke kampung, ah. Sebenarnya kalau kayak dari rumah itu harus umpamanya jalannya sampai di kantor kampung gitu. Oke. Berarti kita jalan kaki harus ke situ dulu gitu, Mhm, baru bisa. Tapi itu, nggak ada kendaraan umum, nggak ada. nggak ada. Paling, tapi kalau untuk sekarang rata-rata jalan kaki sih sampai kota. Dari kota baru bisa naik ojek. Itu berapa kilo, San? Jalan kaki tuh? Oh lumayan, itu bisa 15 kiloan. Wih, Tapi itu masih dekat loh, Pak, wah serius? sumpah. Ada namanya, Kampung Walaj. Walaj? Walaj. Walaj, sama di daerah Elarek, Tokolarek juga. Hmm. Itu sangat jauh. Kalau mereka mau ke kota dari jam 11, 11 apa? 11 Malam? malam. Wih, Benar, 11 malam. Jalan kaki? jalan kaki dari jam Lewati 11 malam. gunung? Lewati gunung Oke. dari jam 11 malam, tapi mereka kalau mau ke kota itu rombongan karena memang, jalannya malam habis itu lumayan jauh. Jadi mereka tuh, jam 11 malam itu udah jalan sampai udah di dekat kota. Kalau umpamanya mereka kecepatan, mereka nunggu di pinggiran kota Wamena itu, Oke. nunggu agak cerah Agak baru cerah. masuk ke pasar. Oke. Jadi itu kurang lebih berapa kilo, San? Karena Itu udah 20-an ke atas, 20 kilo. Wih, jauh 20-an banget. ke atas. Kalau Di bawah kurang lebih bisa bisa 30 kiloan juga. 30 kilo. Kalau 30 kilo dari sini aja 30 kilo kalau naik motor itu kurang lebih 1 jaman ya. Naik motor loh di Iya, sini dan di sana jalan kaki. karena emang nggak ada jalan aspal untuk ke sana. Itu Hmm, satu. Yang kedua memang, dari Kampung Walaj itu ada jalan aspal. Cuma, nggak ada kendaraan umum untuk ke sana. oke. Sebetulnya kalau mereka naik naik gunung, itu di atas sana ada aspalnya. Ada aspal? Ada aspal Loh kok aneh? Di atas itu ada aspal, kalau di ada bawah aspal. nggak ada? Karena itu menuju ke Danau Habema Danau Habena, Habema. Habema, Iya ada oke. ada Danau Habema di sana sama ke arah daerah Duga kalau nggak salah. Nduga, oh yang pernah Pak Jokowi juga bilang Nduga itu. Oh itu Pokoknya daerah itu. arah ke sana. Nah, cuma Oh, jalannya tuh di atas gunung. atas gunung. Jadi masyarakat yang dari Walaj itu kalau mau, dekat harusnya bisa ke sana, cuma nggak ada kendaraan umum. Oh, Jadi serius? mau nggak mau harus ikutin arus kali Wah, kali Palim. lewatin arus buat Eee, ke sana. iya tapi nggak arus nggak Iya, arus iya, airnya, iya, iya, maksudnya di iya. pinggiran kali itu. Oh, di pinggirannya. Soalnya air itu langsung ke Kota Wamena, jadi mereka Oke. ini ada jalan lah, jalan untuk jalan kaki ke sana. Berarti infrastruktur jalan masih bukan minim, tapi sudah ada, cuma sebagian ada yang belum juga gitu kan? Cuma kalau untuk ke kampung-kampung itu memang, Belum ada. belum ada. Ah, oke. Dia Dan untuk jadi naik ke gunung itu lumayan agak nanjak, nanjak itu. nanjak ke Dan itu atas. jalannya belum diaspal. Kalau di atas itu, belum. Belum. Ada yang jadi sebagian udah diaspal, sebagian belum gitu, putus-putus Oh, lah. putus-putus. Oke. Putus-putus. Berarti kalau Wamena itu kan dia di pegunungan gitu kan. Kalau di daerah pesisir ini daerah mana, San? Kalau Ada? daerah pesisir banyak, Banyak. kayak di Jayapura, Sorong, Biak, Biak, Merauke, Merauke, Manokwari, Manokwari, apalagi Nabire, Nabire.
apalagi Banyak ya. banyak sih. Tapi yang lebih dekat ke gunung ini adalah Wamena. Kalau Wamena memang di Iya, pegunungan, pegunungan di kan. pegunungan kayak Wamena, Palika, Duga, Yalimo, itu masuk ke pegunungan semua. Ada nggak kepikiran nggak kalau misalkan pulang ke sana buat jadi pejabat daerah sana? Pengen sih tapi nggak tahu. Harus karena memang apa sih namanya yang namanya kita ke sini dan mendapatkan ilmu harus diarahkan juga ke sana, disalurkan gitu. Mudah-mudahan nih kita doakan semuanya Bapak Iksan Lani The Black Ranger ini, sorry, Amin. Bapak Iksan The Black Ranger Lani ini menjadi seorang pejabat nanti yang bisa memajukan rakyat Amin, Papua amin. sana, khususnya Amin. di Wamena ya. Amin ya Rabbal amin ya Allah. Dan jangan lupa juga jangan sampai makan babi lagi karena babi itu haram. Jadi ini oh iya San, saya penasaran. Penasaran karena tadi San bilang di sana itu kan kalau babi itu memang diperjualbelikan. Nah, maksud saya gini, itu dengan harga berapa satu kilonya itu? Atau Oh, dia di langsung sana nggak pakai kiloan. kiloan babi gede gitu kan Iya, dijual ya gitu kan? Iya. itu hanya lihat pakai mata. Oh, ini segede ini harganya sekian Oh, gitu. kayak kayak domba dong, kayak beli domba gitu kan? Tapi kan domba kalau sekarang kan banyak kan di luar udah pakai kilo juga kan. Oh gitu. Oke. Tapi kalau di Bali babi sebenarnya kalau di sana Hmm. harga babi sama harga sapi lebih mahal babi. Oh, serius? Seriusan? Babi itu bisa 70 80-an juta. Wah, seriusan? Itu yang Iya. segede apa babinya, San? Babi 70 80 juta, Iya. sedangkan sapi mungkin di bawahnya gitu kan? Sapi paling mahal 30, 30. 30. Oke. Paling mahal 30. Kok bisa babi sama sapi mahalan babi di sana? Ya karena memang kayak tadi yang tadi saya bilang maksudnya bikin acara apa aja tuh harus pakai babi gitu kan di sana. Adatnya memang seperti itu. Dan di pegunungan itu udah mulai kurang juga Iya, untuk iya, iya. populasi babinya itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi mau nggak mau tetap beli kalau memang butuh ya tetap beli. Ini yang sangat lebih iya saya baru tahu ini. Kirain saya tuh mohon maaf gitu kan ketika kita muslim ya udah kalau babi itu ya udah haram gitu kan. Ini masih dikonsumsi gitu ya. Kadang masyarakat di sana itu anaknya hilang nggak dicari, Nah, anak babinya yang nggak pulang dicari. kira kalau udah 7 tahun, udah 7 tahun merantau ya ke Jawa, itu nggak dicariin sama bapaknya. Tapi kalau anak babi dicari gitu kan. Nah, Iya. kalau kalau itu beda kita. Luar biasa. Jadi ke ini bicara babi nggak bakal ada habisnya San. Gitu. Jadi Beneran itu beneran. iya 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 iya. Ini saya penasaran juga gitu. Nanti Iksan mau nggak kayak nanti jadi duta di sana buat kayak, ayo dong kita memang di sini nih di kita belajar ilmu di contohnya di Kuningan gitu kan. Belajar ilmunya di Kuningan nanti bawa ilmunya ke Papua kayak gitu. Kepikiran kayak gitu nggak sih San? Sebenarnya masih ada kepikiran dan Hmm, juga, sebelum-sebelumnya banyak senior-senior yang, sekolah keluar ke juga gitu, keluar ya. keluar Memang harus seperti itu ya San, karena di sana mohon maaf karena mungkin masih jauh jaraknya gitu ya San ya dengan infrastruktur yang tadi Iksan sudah sebutkan juga seperti itu ya San mungkin ya. iya, dan, walaupun udah banyak yang keluar tapi butuh waktu Butuh waktu butuh betul. waktu karena memang banyak juga yang, senior-senior ini kalah dengan, lingkungan. Lingkungan. Terus untuk biaya sendiri tuh mungkin kita harus survive ya San. Kadang-kadang kan Iya, kita mungkin dapat bantuan lah seperti itu. Cuma kebutuhan yang lainnya itu kita harus tutupin gitu ya. Bener gak sih San? Kayak apalah gitu. Harus survive lah intinya kalau ya namanya juga orang kan kalau kalau apa namanya merantau gitu kan kita mhm, harus bener-bener harus bisa save money gitu. Artinya harus bisa memang ngirit di sana gitu. Bener gak sih San? ini ini kan kurang dapat nih, Mbak, maksudnya Maksudnya gini, ketika kita apa namanya hijrah ataupun kita keluar dari sana gitu kan, mhm, apa namanya merantau gitu kan, kita memang harus benar-benar apalagi yang baru. Nah kita harus mikirin kayak misalkan bulan ini kita pendapatan berapa, bener nggak sih San? iya iya, Meskipun kita tuh mungkin ada bantuan dari A, dari B, dari C gitu kan. Tapi yang namanya hidup merantau ada aja kayak misalkan yang, aduh ini saya pengen ini nih, tapi
budgeting-nya cuma buat kayak buat kehidupan sehari-hari, buat makan, buat ini. Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih, San? Eee, sebenarnya kalau untuk pikiran itu Contohnya pengen HP deh, contohnya kayak gitu. Pengen handphone yang saya pengen ganti handphone nih, contoh kayak mhm, gitu. Intinya kan kalau misalkan, mohon maaf, yang baru ke situ dengan melihat mungkin gaya di sini yang mohon maaf gitu kan, agak berbeda di sana karena kan mungkin update dari segi apa namanya, dari segi elektroniknya dari handphone ataupun dari segala macam itu gimana, San? Ada nggak kepikiran kayak, oh ini saya pengen nih, cuma gimana gitu? Baru baru kesininya gitu loh. baru ke sini, Hmm. kalau untuk beli-beli peralatan pengen Mhm, pengen segitu ya memang ada. ada tapi kan, tidak ada penghasilan waktu itu. Nah iya maksud saya tuh gitu gimana, cara men-save money-nya cara, menghematnya itu seperti apa, San? Jadi waktu itu nggak ada kepikiran untuk beli apa-apa nggak ada. Nah berarti Yang cuma penting fokus aja yang ya? penting sekolah. Oke. Itu Mhm. kalau di sana sinyal tuh gimana, San? Karena kan Iksan mungkin kan, harus menghubungin orang tua di sana, harus komunikasi dengan beliau seperti itu. Kalau di sana memang ada beberapa tempat itu memang masih, belum dapat sinyalnya. Kalau WhatsApp memang, hampir semuanya belum bisa, kecuali mungkin di kota Wamenanya ya. Iya, Kalau kota Wamenanya mungkin, WA-an itu WhatsApp masih bisa? WhatsApp masih bisa, Oke. atau kalau ada, WiFi gitu mungkin masih bisa, video call kalau di Wamenanya. Nah, Tapi kalau untuk kayak di kampung Ihsan, di rumah-rumah Ihsan di kampungnya itu belum bisa WhatsApp. oh belum Itu artinya paling belum paling ada kalau jaringan belum ada jaringan? paling kalau, WA-an bisa, tapi kalau untuk video call-an, Nggak bisa? telepon nggak bisa, Oh karena telepon mungkin belum bisa. jaringannya lemot gitu ya? Ya, Oke. telepon belum bisa. Nah, kalau telepon biasa, ada beberapa tempat yang nggak bisa juga, Telepon biasa? heeh, Oke, kenapa itu? jaringannya. Jaringannya. Kalau bisa pilih jaringannya mungkin bisa. Masalahnya jaringan nggak bisa dibeli jaringan. Ini depan 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 rumah saya ini ada tower nih. Mau dibawa nggak ke sana? Biar sana ada nih. Jadi gini, terus kalau Iksan mau ngehubungin kayak mama, kayak bapak di sana itu gimana, San? Ya kan secara 7 tahun kita nggak bisa lihat mukanya gimana, San, gitu kan intinya. Paling foto aja, lewat foto, Foto, iya, mama sama bapak di foto. Ya mhm. Allah. Tapi eee, kalau sekarang mereka alhamdulillah bisa lihat di TV. Oh, itu suatu praktek yang sangat bagus dari sana nih. Yang Nggak bi memang memang nggak punya TV, memang nggak punya TV, Pak, tapi mereka serius? Serius? Di sana nggak ada TV? Di rumah Iksan? masyarakat di sana tuh 85% nggak punya TV. Ya Allah. Oke, teman-teman buat donatur ya. Ini Iksan nih yang kasih TV buat bapaknya karena ya main di OnePred di TV One pengen lihat ya. Pengen lihat anaknya main. Mudah-mudahan dengan adanya ini di sini juga yang live TikTok ya yang mau nyumbang TV buat Iksan Lani di Wamena saya tunggu ya. Saya tunggu. Siapa yang mau nyumbang TV buat bapak mamanya Iksan Lani biar bisa lihat anaknya tanding di OnePred ya. Ini saya tunggu di sini teman-teman ya. Silakan dan di sini juga ya di YouTube. Ini Nggak benar bisa. benar San. Ini nggak ada TV di sana. Beneran nggak ada. Emang ada yang punya, tapi cuma beberapa orang yang mungkin, yang orang-orang yang menengah ke bawah lah. Oke. Tapi Karena kalau mungkin karena aksesnya masyarakat susah rata-rata bawanya juga San ya. Bawa akses TV-nya susah juga kan? memang nggak juga sih. Karena kan dari kota itu Itu juga lumayan jauh. Gimana? Oh iya, kalau biarkan itu. Dia akan berakhir. mau Ketidakaktifan selama biarin. Oke, ini sambil ini karena kita aktifnya di YouTube. Oke, jadi teman-teman seperti itu bincang kita dengan Iksan Lani ya. Nanti Iksan Lani, Iksan The Black Ranger Lani. Seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan yang di sini juga yang dengerin tadi ya keluh kesah Iksan pengen sekali bapak mamanya itu melihat Iksan Lani tanding di MMA di One Pride TV One ya, biar bisa melihat putranya bermain di sana. ini mereka tuh ke rumah orang-orang yang punya TV untuk nonton. Oh, berarti
nebeng gitu ya. Ya, Ya, nebeng gitu. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini dan teman-teman juga di sebelah sini di TikTok ya bisa menyumbangkan televisi ya buat di Wamena di Papua biar Iksan ini bisa dilihat oleh orang tuanya. Mudah-mudahan ada donatur yang sangat apa namanya sangat baik. Teman-teman juga saya tunggu nih biar bapaknya mamahnya bisa lihat Iksan bertanding di TV di TV One ya. Karena di sana sudah lama tidak bisa kontekan, WhatsApp, video call juga nggak bisa tadi kata Iksan. Beliau ingin sekali untuk melihat kondisi bapaknya, mamanya itu di sana. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ada yang nyumbang TV juga San, gitu ya. amin. Dan nyumbang yang lain juga buat Iksan ya. Maksud saya tuh Amin, buat amin, amin. fasilitas di sana mudah-mudahan karena Iksan sedang berjuang di sini, teman-teman doakan mudah-mudahan nanti bisa mewakili Indonesia di kancah Amin. internasional. Mudah-mudahan seperti itu San ya. Amin. Amin. Kalau Bapak Mama nonton nih, ya mau ngomong apa coba? Coba. Ini bahasa daerah aja. Bahasa daerah boleh. Bahasa daerah. Saya nanti ada translate-nya di sini. Di sini ada translate-nya. Ya, silakan San. Buat Papa Ini Mama, buat Mama sana lihatnya. ya buat nausa anu pase ana iwal mabalap mikir support hanat posik dukungan wa waler manen hanap posik terima Hmm. kasih banyak motor ya posik hernonya ah herno wa mineral balap mikir nah salah nu paselak herno nya warma Sedih San. Sedih, nggak ngerti. sedihnya karena nggak ngerti. Enggak. Saya tadi mungkin tadi saya dengar segerintir gitu karena mungkin terima kasih mungkin gitu ya San ya. Ya, Mungkin Bapak Mama sehat selalu di sana gitu ya San ya. Kurang lebih seperti itu ya. kurang lebih sih Nanti di translate aja lah sendiri lah. siap. Saya soalnya di sini ada translate-nya nanti. Oke teman-teman, itu kita bincang kita tadi dengan Bung Iksan The Black Ranger Lani, pemain MMA kita di One Pride TV One. Kita doakan juga beliau supaya sukses ke depannya, supaya Amin. lancar karirnya dan Amin. berjaya di tangga kelas atas One Pride MMA Indonesia. Amin. Terima kasih waktunya dan salam buat semuanya. Nasrullah Open Kori Babasril Mumin. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih San. Siap terima kasih. Oke. Sampai copot nggak apa-apa. Oke teman-teman yang ada di sini, terima kasih kita sudah 1 jam lebih ya menemani teman-teman. Dan ini ada Iksan Lani, The Black Ranger, pemain MMA kita ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Uh, Oke, seru nih. alhamdulillah. Alhamdulillah.